Saat itu saya dapat hajar habis-habisan. Bahkan diancam, sekali lagi berani ngajak saya untuk ikut, tak pakai nih, saya bunuh kamu. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang hidup di luar daripada keyakinan saya yang dahulu itu adalah orang kafir. Nah, dilaporkanlah ke orang tua saya, ke bapak saya dan kakek saya. Saat itu saya dapat hajar habis-habisan. Dipukul habis-habisan, kemudian dilarang bergaul dengan tetangga saya. Bahkan tetangga saya dilabrak, didatangi oleh keluarga saya, bahkan diancam, sekali lagi berani ngajak saya untuk ikut, tak pakai nih. Tak pakai itu kalau kalau itu bahasa Jawa, kalau ini tak, saya bunuh kamu. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih setiap orang-orang yang dikasihinya. Jika ia mau menyelamatkan seseorang, maka dengan penuh kasih, dengan lembut, walaupun juga seringkali menggunakan, mungkin bagi kita itu sungguh sangat keras, tetapi Tuhan melakukan semua itu untuk supaya kita menyadari bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Bukan kita yang kemudian mencari dia, tetapi dialah yang menemukan kita dan memanggil kita untuk menjadi anak yang dikasihinya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya dengan demikian kita telah turut bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil, sesuai dengan perintah amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, kali ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang luar biasa bagi saudara. Bagaimana pesaksi ini adalah seorang yang sangat taat beribadah. Bahkan dia sampai-sampai dia tidak pernah memikirkan agama yang lain. Dia hanya memikirkan tentang agamanya waktu itu. Namun saudara-saudara, suatu pekerjaan yang luar biasa, suatu kuasa yang ajaib mendatangi dia dan membuat dia bertekuk lutut dan akhirnya mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini akan sangat mengejutkan kita. Mungkin seringkali kita bertanya, kenapa orang-orang seperti ini mendapat kasih karunia yang hebat seperti itu? Mengapa beberapa orang, termasuk para pendeta-pendeta yang sudah mualaf, oknum-oknum yang sudah mualaf, atau bahkan ada orang-orang yang sengaja menentang kekristenan atau menentang Yesus, kok mereka tidak menemukan pernyataan yang luar biasa dari Tuhan? Saudara perlu ketahui bahwa mereka telah menutup diri oleh kasih karunia itu. Mereka menutup diri dengan kemurahan itu, sehingga saudara-saudara Tuhan juga tidak mau mendatangi mereka karena mereka telah menutup diri mereka. Walaupun seseorang itu berkeras hati, walaupun seseorang itu terlihatnya sangat radikal, tetapi itu dilakukannya karena ketidaktahuannya. Sementara beberapa orang secara sengaja mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi sengaja mereka memutar-mutar balikannya dan mengatakan Yesus itu hanyalah manusia. Itulah yang menyebabkan mengapa Allah tidak mau menemui mereka, mengapa Allah tidak mau untuk mendatangi mereka dan menyatakan kuasanya seperti dalam kesaksian kali ini. Nah, saudara-saudara, mari kita akan saksikan bersama-sama kesaksian ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus membantu kami dalam membangun gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami. Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita menyaksikan tayangan kami berikut ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama kecil saya, nama asli saya Muhammad Nastain. Saya lahir besar
dari keluarga yang kalau boleh dibilang itu keluarga yang Muslim taat. Mungkin hanya saya saja yang tidak taat karena terbukti sampai sekarang saya masih dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, kemudian Tuhan tangkap saya, lahir baru menjadi Abraham Nastain. Kalau boleh saya saksikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu masa kecil saya itu kurang mengerti dengan yang namanya kekristenan. Ya, bukan cuma kurang mengerti, memang benar-benar tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang hidup di luar daripada keyakinan saya yang dahulu itu adalah orang kafir. Nah, pernah dulu waktu saya masih kecil, saya waktu itu tinggal sama keluarga dan saya sekolah di Tarbiyatul Atfal. Saat itu masih di Tarbiyatul Atfal, kalau sekarang ini mungkin ya taman kanak-kanak. Saat itu saya pernah punya satu teman tetangga juga. Itu saya juga tidak mengerti kalau orang itu orang Kristen. Pernah satu saat saya diajak untuk ikut dengan teman saya, tetangga saya. Itu mungkin kalau sekarang namanya sekolah minggu. Nah, berapa kali, kalau tidak 2-3 kali diajak. Saat itu yang saya tahu adalah bahwa ikut teman saya itu diajari menulis, menggambar, pulang diberi kue, kemudian diberi alat tulis. Kan memang saat itu namanya anak-anak kan suka sekali dengan yang namanya permainan. Nah, satu ketika tidak tahu kenapa ibu saya itu dapat kabar kalau saya ikut sekolah minggu. Lah saya ditanya, kowe melu sekolah minggu, artinya kamu ikut sekolah minggu. Ya saya tidak ngerti sekolah minggu itu apa. Yang saya tahu hanya ikut main bersama. Lah setelah itu kemudian dilaporkanlah ke orang tua saya, ke bapak saya dan kakek saya. Saat itu saya dapat hajar habis-habisan. Dipukul habis-habisan, kemudian dilarang bergaul dengan tetangga saya. Bahkan tetangga saya dilabrak, didatangi oleh keluarga saya, bahkan diancam, sekali lagi berani ngajak saya untuk ikut sekolah minggu, tak pateni. Tak pateni itu kalau itu bahasa Jawa, kalau ini tak, saya bunuh kamu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai harus bisa menjaga jarak, bahwa itu bukan teman saya, itu bukan yang layak untuk kita saya ajak bermain, saya kumpuli. Nah, kemudian oleh keluarga saya dititipkan ke salah satu, di tempat saya ada anak magang di musola, mungkin habis dari pondok pesantren mana, dia ada menjadi pengerja di musola di tempat saya di Semarang. Nah, sama Mas inilah saya belajar semua, baik belajar mengaji, belajar juga bagaimana berdoa. Bahkan sama beliaunya ini saya diajari untuk doling. Saya itu masih anak-anak, tapi mereka ajak saya doa keliling. Jadi bukan hanya orang Kristen, Bapak, kalau istilah doa keliling. Mereka pun pada zaman itu mengajarkan kepada kami yang terlibat sebagai anak-anak remaja masjid, ya ikut doa, entah ke sekolah Kristen, entah ke
gereja-gereja yang ada di sekitar kita, kita berdoa di situ. Nah, perjalanan waktu kemudian saya mulai aktif dengan kegiatan pemuda masjid, sampai dengan kemudian ada beberapa aktivis, kalau tidak salah saat itu dari Solo datang ke Semarang, merekrut kami untuk bergabung kepada mereka. Nah, saat itu mereka mengajak kami untuk memerangi kebatilan. Nah, memerangi kebatilan itu ya menurut mereka adalah yang di luar keyakinan mereka, itu dianggap sebagai kebatilan. Nah, mulai dari situlah kemudian awal mula kami mulai mengganggu, mulai orang Jawa bilang ngisruh, membuat kacau. Ada yang rumah ibadahnya kita lempari, ada yang bahkan di Semarang itu ada satu stasiun radio swasta, entah sekarang masih ada atau tidak, saya kurang tahu, di daerah Mugas itu. Dulu pernah kami rusak antenanya, bahkan ada gereja di sekitar situ, di dekat radio Kristen itu. Waktu itu kami berserta rombongan beberapa orang. Saat itu saya punya motor zaman dahulu, itu motor Suzuki FR. Itu kita lepas knalpotnya kalau ibadah Minggu Raya. Kami beberapa motor kita lepas knalpotnya, mesin kita kasih nyala, knalpotnya menghadap gereja. Jadi sementara mereka kebaktian, kami nyalakan motor sampai selesai. Bahkan ketika gereja ini kemudian karena merasa bising, terus pintunya itu ditutup supaya tidak terlalu berisik karena suara knalpot dari motor kami. Nah, oleh saya tidak berhenti di situ. Saat itu saya dan teman-teman buat bendrat. Jadi pintu gereja saat itu model kupu tarung, itu pintu yang dua dijadikan satu. Itu pegangannya kita ikat sama bendrat untuk bikin besi kolom itu. Nah, sampai kemudian ibadah selesai, mereka buka pintu tidak bisa. Akhirnya salah satu orang gereja lompat buka jendela, lompat keluar jendela, kemudian dibukalah dari luar, dilepas kawat bendratnya itu. Nah, tidak lama pendetanya keluar, terus mendatangi saya. Nah, saat itu kami dengan teman-teman sudah siap untuk siap untuk kalau memang tidak terima, kita sudah siap untuk bikin keributan. Nah, tapi saat itu yang di luar pemikiran kami adalah ketika pendetanya ini datang mendatangi saya, kemudian tanya, ada perlu apa Mas ya? Saya pikir datang itu mau ngajak ribut, tapi rupanya tanya kepada saya, Mas, ada perlu apa? Nah, saat itu saya memang dari rumah sudah membawa, dulu ada namanya sampo yang kemasan plastik, baik bentuknya bulat kencang, itu dulu namanya sampo dulu Sunslick, tapi yang bungkusnya keras. Nah, saat itu saya serahkan kepada pendeta ini. Pak, saya cuma mau menyampaikan ini.
ada titipan sampo buat keramas Yesus. Nah, pikirnya kami dan rekan-rekan kami saat itu berpikir bahwa itu sebuah pelecehan. Mesti kalau begitu akan terjadi keributan, dan memang kami sudah setting untuk supaya terjadi keributan, dan rupanya di luar dugaan kami saat itu sampo itu diterima, kemudian sama hamba Tuhan ini, sama pendeta ini, iya baik, terima kasih Mas, nanti tak sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat berkat sampo. Dari Mas siapa? Nanti tak sampaikan. Saat itu saya benar-benar duduk terdiam. Artinya begini, bayangan saya, ini akan terjadi keributan, tapi rupanya diresponi lain oleh berita ini. Sampai kemudian, karena saya hanya diam saja, sampai pendeta ini pulang masuk ke gereja, saya diam berdiri saja, terduduk diam. Teman saya seret saya, bahkan maki-maki saya, minta maaf, goblok, diam saja. Saya itu tidak sempat berpikir, kok saya bisa seperti ini. Sudah, ketika saya pulang, mulai lagi susun rencana lain. Nah, satu ketika di daerah Semarang Barat, itu ketika kami sedang duduk sama-sama, itu kami ketemu dengan seorang penginjil. Tapi saat itu kami tidak ngerti penginjil itu apa, bagaimana saya tidak ngerti. Yang kami tahu adalah saat beliau ini sedang ngobrol dengan beberapa tukang becak, salah satu bukunya itu terjatuh. Dan ketika saya baca, saya lihat dengan teman-teman, oh ternyata itu kalau semacam traktat untuk penginjilan. Nah, saya pegang itu, terus saya ngomong kepada teman-teman saya sampaikan bahwa, oh ternyata orang ini yang selama ini kita pikir orang baik menurut kita saat itu, Pak. Ternyata dia penginjil. Sudah, kami nyusun rencana lagi. Berapa hari kemudian, beliau ini orang Porong Sidoarjo, tapi penginjilan di Semarang. Itu malam-malam kami panggil, kami pakai motor 2 berboncengan, beliau kita bonceng 3, terus sampai di jembatan Banjir Kanal Barat saat itu, pas di tengahnya persis, kami berempat, masing-masing saya pegang tangan kanan, teman saya satunya pegang tangan kiri, yang satunya kaki kanan, yang satunya kaki kiri, kita ayun, kita lempar ke sungai Banjir Kanal Barat, sambil kita teriak, wah kucing kering, itu permainan anak-anak zaman dahulu. Itu artinya apa? Buang kucing kurus ini. Memang kebetulan orangnya kurus saat itu. Nah, kami cuma tertawa saja saat itu, saya tidak mengerti hati saya terbuat dari apa, tapi yang jelas kalau kami melakukan hal seperti itu kepada orang kafir pada saat itu sebuah kebanggaan. Memang kita perhatikan, kita lihat ketika jatuh masuk ke sungai, itu ketinggian dari jembatan itu lebih dari 6 meter. Jadi begitu pure itu dia berenang pelan-pelan sampai minggir kemudian pergi. Yang saya tahu saat itu kita perhatikan memang sempat kita lihat karena gelap, saya lihat dia minggir. Banyak hal Bapak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya saksikan, bahkan ada satu keluarga
satu keluarga ini, keluarga Kristen, pernah satu saat kami bersama teman-teman tengah malam kita ambil kaleng bekas tempat kaleng cat itu, kita keselokan, kita cari TA1 itu kotoran manusia, kita taruh di kaleng, kemudian kita kasih air sedikit, kita aduk pakai, zaman saya kecil dulu namanya kuas merang, terbuat dari batang padi untuk kuas yang dari kapur gitu. Nah, kita aduk begitu, terus kita kuaskan pintu jendelanya sampai habis. Kemudian paginya kita sama teman-teman kita lihat, sambil tertawa, kita lihat ibu dan anak ini bawa selang sambil menangis, sambil dia lap pintu jendelanya. Saat itu kami juga tertawa saja. Saya juga tidak mengerti saat itu hati saya terbuat dari apa. Tapi itu sebuah kebanggaan. Bahkan ada lagi gereja perintisan, gereja papan saat itu, karena ibadah di tengah kampung itu dilarang, kami beserta teman-teman kalau malam kita lempari. Setiap malam kita lempari. Pas satu saat ketika gereja itu ditinggal pergi sama penghuninya, kami dan teman-teman, karena itu gereja panggung, jadi kakinya ada 6, kita potong yang depan kanan, potong 10 cm, yang belakang kiri potong 10 cm, yang tengah kanan kita, pokoknya kita bikin dia bergoyang. Sampai sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita perhatikan lagi, pemilik gerejanya datang satu hari, kita juga lihat tertawa-tertawa saja. Mereka hanya berdoa, saya tidak mengerti, tidak tahu saat itu apa yang menjadi doa pergumulan mereka. Tapi yang jelas, itu sebuah kebanggaan bagi kami. Nah, ini yang jadi gongnya. Kenapa kemudian Tuhan tangkap saya? Dari banyak cerita ini yang menjadi gongnya. Satu saat di dekat tempat saya, itu di satu rumah anak Tuhan, ada persekutuan kalau dulu istilahnya FA, Family Altar, atau Bebel Kering. Ya. Nah, ketika mereka sedang ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami dan teman-teman ini sepakat untuk kita kerutuki itu kita lempari pakai batu. Kita lempari terus kita sembunyi. Orangnya keluar, kita sembunyi. Mereka memuji lagi, saat itu muji yang mereka pakai cuma tamborin. Ketika mereka mulai memuji lagi, kita lempari lagi. Mereka keluar lagi, kita sembunyi. Terus itu berulang-ulang. Sampai akhirnya mereka tidak memuji, mungkin hanya berdoa atau sharing, saya kurang mengerti. Nah, selesai kami lempari rumah itu, kemudian kami sepakat dengan teman-teman duduk sambil ada sedikit minuman kita siapkan saat itu. Nah, pas di tengah-tengah saat saya dan teman-teman menikmati sukacita itu, saya merasakan tiba-tiba badan saya kok dingin sekali. Benar-benar dingin. Nah, saya sampaikan kepada teman, kok badan saya dingin ya?
Nah, teman saya juga, nggak usah bercanda. Tidak lama kemudian saya rasakan tangan saya ini seperti bisa digulung dilipat. Seperti kayak karet yang bisa digulung. Terus saya sampaikan kepada teman saya, tulangku hilang, balungku hilang. Aku tak mulai ya. Saya bilang teman saya, aku tak pulang ya. Teman saya bilang kalau tidak kuat, bilang tidak kuat, tidak usah alasan yang tulangnya hilang lah, yang kedinginan lah. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, saat itu saya ini mengalami kedinginan yang luar biasa. Kemudian ketika saya pulang sampai di rumah, benar-benar sebuah rasa dingin yang luar biasa tidak bisa saya tahan. Sampai akhirnya saya keluarkan baju dan celana training untuk biasa dipakai untuk olahraga, saya pakai double supaya tidak kedinginan. Masih kedinginan, saya ambil jaket. Masih kedinginan lagi, ada kasur tipis yang orang bilang kasur Palembang itu, saya gulung untuk saya tidur. Sampai kemudian saya merasa napas saya, karena begitu dinginnya sampai saya sesak untuk bernapas. Kemudian lambat laun saya kurang mengerti, hanya yang saya tahu antara saya tidur atau pingsan atau mati saya tidak ngerti. Yang jelas saya sudah tidak sadar. Begitu saya terbangun Bapak Ibu Saudara, saya sudah dalam posisi duduk bersila. Duduk bersila, kemudian saya tengok ke kanan, abu-abu. Saya tengok ke kiri, abu-abu. Saya tengok ke atas, abu-abu. Saya tengok ke bawah, abu-abu. Jadi sekeliling saya semuanya abu-abu, dan saya posisi ada di tengah-tengah. Dan saya lihat ke bawah pun tidak kelihatan bumi. Dan saya sempat berpikir, apa ini yang namanya orang mati? Oh, mungkin ini yang namanya mati. Saya sempat berpikir begitu. Terus saya ketika melihat ke atas, tidak lama kemudian, saya lihat seperti ada kertas HVS jatuh melayang-layang. Persis satu lembar HVS warna putih itu. Begitu jatuh persis di depan saya, dia selebar pintu. Ketika saya perhatikan betul-betul, kertas yang putih itu tidak lama kemudian muncul gambar laki-laki gendong anak kambing bawa tongkat. Yang saat itu saya tahu gendong anak kambing bawa tongkat. Dan kemudian saya ngomong sama lukisan ini pakai bahasa Jawa. Aku rak butuh lukisan. Dan Bapak Ibu Saudara, ajaibnya lukisannya menjawab dengan bahasa Jawa juga. Ora usah bingung melu aku. Saya jawab untuk yang kedua kalinya, aku rak butuh lukisan. Dijawab lagi, enggak usah bingung ikut aku. Untuk yang ketiga kalinya lebih keras lagi, saya teriak, aku rak butuh lukisan. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Ora usah bingung melu aku. Artinya ketika saya ngomong aku tidak butuh lukisan, saya tidak butuh lukisan. Lukisannya menjawab, tidak usah bingung ikut aku. Nah, pas yang ketiga kali itu kemudian saya kaget terbangun. Oh, rupanya saya mimpi. Tapi satu hal yang ajaib Bapak Ibu Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan. Saat itu, ketika saya terbangun, yang tadinya badan saya kedinginan, sudah tidak dingin lagi. Kemudian saya melihat jam dinding,
tengah malam, sudah jam setengah 2 pagi. Saya sempat merenung, saya mimpi apa itu, mimpi saya itu mimpi apa ya? Saya renungkan baik-baik, kemudian oke, saya ingat seseorang. Siapa itu? Itu adalah guru spiritual saya. Karena saya selama ini kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan spiritual, saya punya guru spiritual yang tinggal di daerah Ambarawa. Pagi-pagi betul, saya mandi, saya keluarkan motor, kemudian dari Semarang, saya naik motor, tujuan Ambarawa. Nah, di tengah jalan, mendung, dan tiba-tiba hujan deras sekali. Sampai di daerah Ungaran di Karangjati tepatnya itu, saya minggir sebentar, saya berhenti di halte bus, saya menunggu sampai hujan reda. Nah, saat itu, di saat saya duduk menunggu hujan reda, dari arah seberang jalan, ada bapak dan anaknya itu lari-lari menghampiri saya. Rupanya beliau juga mau berteduh. Akhirnya kami sama-sama berteduh, kemudian saya secara tidak sengaja mendengarkan percakapan dari bapak dan anak ini. Nah, dari percakapan kedua orang inilah saya merasakan ada sesuatu yang membuat hati saya terasa sejuk. Dan entah kenapa, kemudian saya bertanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Tapi saya pakai bahasa Jawa, saya minta maaf, Pak. Saya dengar Bapak berbicara ini, hati saya rasanya tentrem, rasanya damai, rasanya tenang. Nah, kemudian Bapak ini jawab, "Mosok sih Mas?" Iya Pak, betul, saya merasakan kedamaian, rasa damai sekali. Nah, terus terjadilah perbincangan antara kami dengan beliau. Beliau tanya, "Mas mau kemana?" "Anu Pak, saya mau ke Ambarawa." "Mau ke Ambarawa kemana?" Saya jawab lagi, "Saya mau ke Tambak Boyo." "Oh, di sana ya." Saya juga ada, Bapak ini menjawab, "Saya juga ada saudara di sana." "Tambak Boyonya mana Mas? Ke siapa?" "Ini kok ke Mbah Tim," saya bilang, "ke guru spiritual saya." "Oh, orang pinter itu ya?" "Iya Pak, saya kenal itu, saya tahu." Nah, kemudian beliau tanya, "Lah memang ada perlu apa toh Mas sampai ke sana?" "Anu apa, saya ini semalam mimpi." Saya ceritakan mimpi saya. Saya mimpi ya, karena saya penasaran dengan mimpi saya mau tanyakan ke beliau, "Lah Mas mimpinya mimpi apa?" Ya karena mungkin ini sudah caranya Tuhan, saya kurang mengerti juga pada saat itu. Saya ceritakanlah ke beliau tentang mimpi saya. Mimpi melihat sebuah lukisan dengan gambar laki-laki gendong anak kambing bak tongkat. Beliau sempat sejenak memperhatikan saya. Kemudian tanya kepada saya, "Mas, agamanya apa?" Saya jawab, "Agama saya Islam, Pak." Terus tanya,
mesti mimpi ini ada latar belakangnya. Sebelumnya nih Mas bagaimana? Terus saya cerita, karena saya melihat beliau cara berbicaranya kelihatan bahwa beliau ini orang bijak. Saya sampaikan kepada beliau, saya ceritakan bahwa latar belakang saya, keluarga saya, orang tua saya. Terus saya tanya ke beliau, kalau Bapak tahu bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi saya, Pak. Terima kasih sekali. Beliau mengiyakan. Bisa Mas, tapi tidak bisa saja langsung. Mimpinya Mas ini mesti saya doakan dulu. Nah, dari kata doakan dulu ini, kalau orang Jawa berpikirnya mesti ini orang pintar. Karena hanya bahasa yang dipakai oleh kami zaman dahulu sebelum jadi anak Tuhan, yang namanya tak doakan dulu, oh berarti ini orang pintar. Ya, saya berpikir pada saat itu pun Bapak ini orang pintar, atau boleh dibilang dukun lah. Tapi pemahaman dukun dengan orang pintar bagi kami beda. Orang pintar itu orang yang lebih bicara spiritual, lebih daripada dukun. Nah, saya berpikirnya ini mungkin kiai atau semacamnya. Terus saya tanya kepada beliau, Pak, minta maaf, terus kalau 3 hari lagi saya ke rumah Bapak, atau saya harus kemana? Nggak usah ke rumah saya, kita ketemu di sini saja, Mas. Di sini Pak, di halte ini. Iya, di sini saja. Terus jam berapa, Pak? Beliau bilang, Mas, sebelum di sini saya sudah sampai di sini. Nah, pagi, siang, apa sore, Pak? Pagi ya, paginya jam berapa? Pokoknya Mas, belum di sini, saya sudah di sini. Nah, setelah itu kemudian kami pamitan. Dan saya tidak lagi jadi berangkat ke Ambarawa. Karena Bapak ini sudah menjanjikan akan memberikan jawabannya 3 hari lagi. Dan benar, 3 hari kemudian saya berusaha menghargai karena ini orang pintar, menurut saya orang pintar. Jadi pagi-pagi sekali, jam 6 itu saya sudah sampai di halte bus di daerah Karangjati. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ini lebih pagi daripada saya. Nah, ketika kami bertemu sebentar, kemudian berbincang-bincang, basa-basi, kemudian salaman, sampailah saya menanyakan, Pak, minta maaf, kembali mau menanyakan mimpi yang kemarin saya tanyakan ke Bapak. Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Jawabannya begini beliau, Mas ini domba yang hilang diselamatkan. Saya agak bingung juga, maksudnya domba yang hilang diselamatkan itu apa? Terus saya tanya, Pak, minta maaf, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Mas, ibadah enggak? Iya, saya ibadah, Pak. Sembayang enggak? Percaya sama Tuhannya, Mas? Percaya, Pak. Ya, saya sembayang, ya saya percaya sama Tuhan saya. Kalau Mas percaya sama Tuhannya, Mas, saat Mas sembayang, tanyakan. Selesai sembayang, tanyakan, Tuhan, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Sederhana, jawabannya cuma itu saja. Selesai itu sudah kami bincang-bincang sebentar. Memang saya sempat tanya, beliau rumahnya di mana? Cuma jawab, jauh Mas. Pak tinggalnya di mana? Oh jauh Mas. Sudah. Kemudian saya
Pamitan, saya ambil amplop yang sudah saya isi dengan sedikit uang. Memang yang namanya orang kalau ketemu orang pintar itu, kalau adatnya orang Jawa itu pakai syarat. Nah, syarat itu yaitu tadi ketika kita tanyakan mimpi apa, keperluan apa kita kepada orang pintar, pamitannya ya pakai salam tempel. Itu sebagai syarat. Itu wajib hukumnya. Jadi ketika saya ambil amplop, kemudian salaman sekaligus saya serahkan amplop itu, beliau kaget, terus tanya kepada saya, ini apa ini mas? Itu syarat pak. Oh, syarat ya baik, saya terima. Kemudian beliau terima, kembalikan kepada saya, mas ini saya terima, tapi saya kembalikan kepada mas. Ini bukan punya mas, tapi ini punya saya. Kembali saya berikan kepada mas untuk beli bensin. Tapi pak ini syarat, iya syaratnya kan sudah saya terima. Dan ini dari saya buat mas, buat beli bensin. Memang saya kaget, seumur-umur sejarah yang namanya orang pergi ke orang pintar, memberikan syarat, dan syarat itu dikembalikan. Itu sama halnya dengan yang namanya mimpi keinginannya tidak akan terjawab, seperti tertolak. Jadi ketika saya terima itu saya sempat termangu, tapi namanya sudah pamitan, sudah saya start motor balik kanan, tapi hati saya tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya toleh ke belakang, dan benar saya lihat Bapak ini pas persis ada bis berhenti di depannya beliau, dan beliau naik. Kok tidak tahu kenapa tiba-tiba spontan saya tergerak untuk ikuti bis itu. Tujuan saya ikuti saya hanya untuk mengembalikan yang namanya syarat. Karena itu syarat itu hukumnya wajib harus diterima. Saya ikuti mulai dari Ungaran terus. Dia berhenti di mana, saya berhenti. Saya lihat siapa yang turun. Kalau orangnya salah, saya ikuti terus, saya ikuti. Sampai perbatasan Jogja, Magelang, Jogja. Begitu bis berhenti, orangnya turun, sudah masuk ke kampung, saya ikuti dari jauh, saya lihat dari jauh. Begitu sampai di mata jalan itu di gang dekat jalan raya, saya lihat beliau jalan-jalan, kira-kira berapa ratus meter, beliau belok kiri, masuk rumah. Saya ikuti terus, saya hanya kira-kira saja, tadi beloknya di sini. Pas berhenti, ada beberapa rumah, saya berhenti di situ, paling tinggal tanya kiri kanan. Karena saya tanya nama pun saat sama beliau tidak menjawab. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali Assalamualaikum. Dibukalah pintunya. Setelah dibuka, beliau terkejut, dan saya pun terkejut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Rupanya beliau ini orang Kristen. Tahu dari mana? Ketika pintu rumah dibuka, di dindingnya ada salib. Dan beliau pun juga kaget. Kenapa? Karena beliau tahu saat waktu saya ceritakan mimpi saya kepada beliau, beliau tanya, kenapa kok bisa mimpi seperti ini? Pasti ada dasarnya, ada alasannya. Saya ceritakanlah semuanya kepada beliau. Makanya saya baru ngerti kenapa beliau tidak ingin saya tahu rumahnya. Tapi saat itu saya yakin percaya bahwa Roh Kudus mulai bekerja. Yang tadinya saya paling alergi, anti untuk masuk rumahnya orang Kristen. Mungkin itu yang pertama kalinya saya bertamu ke rumahnya orang Kristen.
Saya minta izin untuk duduk, bincang-bincang sama beliau. Dari perbincangan itu kemudian saya seperti menemukan pribadi yang ngerti saya. Sebenarnya Bapak ini ngerti, saya ini pengen apa, mau apa, beliau ngerti. Nah, dari perbincangan itu kemudian beberapa hari kemudian saya datang lagi ke situ, pamit lagi, berapa hari lagi ke situ, terus intens terjadi satu perbincangan, dan saya seperti merasakan mendapatkan teman sharing, teman berbicara yang enak. Dan saat itu saya belum mengerti kalau beliau ini ternyata hamba Tuhan. Ya. Satu saat saya entah bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba saya tanya beliau, Pak, saya ini tidak boleh kalau jadi orang Kristen. Saya tanya ke beliau. Dan beliaunya menjawab, ya boleh saja. Terus sarannya bagaimana, Pak? Ini jawaban yang luar biasa. Yang mungkin kalau ada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan yang lain, itu tidak akan sama seperti beliau. Jawabannya beliau, Mas minta izin dulu sama orang tua. Diizinkan enggak? Saat itu saya ya, mungkin itu bagian dari syarat untuk menjadi orang Kristen adalah minta izin kepada orang tua. Dan saya pulang, saya sampaikan kepada keluarga saya, aku mau jadi orang Kristen. Lah, bapak saya begini, kok ini baru kejeduk gitu, artinya habis terbentur di mana kamu, kejedot di mana kamu, kok tiba-tiba seperti itu? Ya saya sampaikan alasannya, yaitu keinginan saya saja. Enggak sama macam-macam. Disitulah mulai hubungan kami sudah tidak harmonis lagi. Tapi saya intens untuk berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini. Suatu saat kalau saya singgah ke beliau, saya sharing tentang bagaimana hidup orang Kristen. Pulangnya saya ke rumah, ketemu dengan orang tua. Saya sampaikan lagi keinginan saya. Kembali mendapat penolakan lagi. Nggak usah macam-macam, bahkan lebih keras lagi. Sampai kemudian ketika yang terakhir saya tanya kepada orang tua, saya sampaikan kepada orang tua keinginan saya, jawaban orang tua saya adalah, nggak usah macam-macam, bertobat, baca syahadat bertobat, mumpung belum terlambat. Belum dibaptis toh, kalau sudah dibaptis terlambat. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh berarti harus baptis, supaya tidak dikejar-kejar untuk kembali bertobat, baca syahadat. Ya. Saya kembali, saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, Pak, apakah saya boleh baptis? Oh iya, boleh saja toh Mas. Itu harus, bukan hanya boleh, itu harus. Nah, disitulah kemudian saya belajar kepada beliau selama beberapa waktu tentang apa itu baptisan. Nah, satu saat ketika baptisan kurang berapa hari, saya mimpi lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam tidur saya seperti di ruang doa gereja, kemudian di situ berita ini berdoa,
Kemudian saya ketuk pintunya, "Shalom, Bapak, selamat malam." "Iya, bagaimana?" "Ini Bapak minta maaf, saya mau baptis." Itu dalam tidur saya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari ruang doa ini dijawab, tidak dibuka pintu tapi langsung dijawab, "Kamu mau baptis?" "Iya." "Tidak apa-apa, sekarang pun bisa. Tapi kamu harus minta maaf sama ini. Semua nama disebutkan. Jadi nama-nama yang dulu pernah saya lempari, yang pernah saya buat sakit hati, termasuk yang pintunya saya kuas dengan kotoran manusia. Jadi semua nama yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, itu di dalam mimpi disebutkan semua. Nah, ketika saya terbangun, oh ternyata cuma mimpi. Nah, sebelum itu memang ketika nama itu disebutkan, semua nama disebutkan, saya sempat menjawab, nah kalau mereka tidak mau minta maaf, memaafkan bagaimana? Lalu kalau mereka tidak mau memaafkan, itu urusanku. Yang penting bagianmu, urusanmu, minta maaf pada mereka. Kalau mereka tidak memaafkan, itu urusanku. Nah, itulah saya kemudian terbangun, dan saya kaget, mimpi. Besoknya saya datangi hamba Tuhan ini, saya sampaikan mengenai mimpi saya semalam begini. Jawabannya sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara. "Wah Mas, kalau begitu, saya tidak berani baptis Mas. Mas Nasta panggilan saya. Karena Tuhan sudah berikan satu penglihatan. Syaratnya Mas harus, dari nama yang disebutkan itu kenal semua enggak? Tahu enggak?" "Iya saya tahu Pak. Saya tahu mereka, saya kenal mereka." "Tahu tempatnya?" "Tahu." "Kalau begitu kembali ke Semarang, minta maaf kepada mereka semua yang ada dalam mimpi, jangan sampai terlewatkan. Setelah minta maaf kepada mereka, kembali kita baptis." Nah, saat itulah seumur-umur saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Yang tadinya saya ketemu dengan mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, tidak terasa takut, bahkan bangga ketika membuat mereka celaka dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, saya mengunjungi satu persatu mereka, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi karena memang itu harus begitu, harus saya lakukan, dan saya harus minta maaf pada mereka. Dari semua satu saya tinggalkan. Karena saya benar-benar tidak punya nyali untuk ketemu dengan keluarga ini. Bapak Ibu tahu siapa? Itu adalah keluarga yang rumah pintunya saya kuas dengan TA1, dengan kotoran manusia. Dari semuanya sudah saya kunjungi, saya datangi, saya minta maaf. Dan semuanya memaafkan. Hanya satu keluarga ini yang saya seperti takut sekali. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk ketemu. Dan kebetulan beliau pas ada di luar rumah. Saya samperi beliau, "Permisi Bu, saya ada perlu." Lah, ibu ini kaget ketika melihat saya, "Loh, Mas, tumben, ada perlu apa?" Maksudnya tumben itu karena saya tidak pernah sekalipun ngomong sama beliau. Akhirnya beliau bilang, "Tumben. Tumben ada perlu apa?" "Ya Bu, saya ada perlu Ibu. Ada perlu penting sekali." "Terus bagaimana? Di luar atau di dalam?" "Kalau Ibu berkenan ya, kalau di dalam rumah Ibu berkenan, saya di dalam." "Tumben mau masuk rumah saya."
Memang beliau teriak tumben itu karena memang seumur-umur saya tidak pernah berbicara bahkan masuk rumahnya beliau. Nah, setelah sampai di rumahnya, masuk di dalam rumah, saya sampaikan maksud saya sampaikan, Bu, tujuan saya datang ke rumah ini, saya mau minta maaf. Minta maaf buat apa, Mas? Saya mau minta maaf karena dulu pernah rumah ini dilabur, dikuas pakai. Iya, saya tahu, Mas. Saya tahu. Nah, itu orangnya Ibu tahu. Saya tahu, Mas. Itu orangnya saya, Ibu. Saya juga tahu kalau itu orangnya Mas Nastain. Nah, karena itu Ibu, kedatangan saya ke sini, saya meminta maaf. Oh, sudah saya maafkan, oh Mas. Sudah saya maafkan. Pada saat itu saya dan anak saya semprot pakai selang, pintu, jendela. Kami menangis memang, tapi kami sambil berdoa memaafkan siapapun yang memperlakukan kami seperti ini. Itu sudah kami maafkan pada saat itu. Ya terima kasih Bu, saya bilang. Terus tanya lagi, lah emang kenapa Thomas? Bu, saya mau baptis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi rupanya selama ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya ini bagian dari salah satu pokok doa daripada ibu dan anak ini. Disitulah saya baru mengerti betapa luar biasanya orang yang diperlakukan seperti itu, yang mestinya tahu siapa pelakunya. Dia tidak lapor polisi, dia tidak mungkin lapor kepada siapa, tapi dibawa dalam doa. Hari itulah saya benar-benar merasakan betapa luar biasa hidup orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit berikan satu tips. Karena saya sering melihat saat ini banyak orang Kristen, orang percaya yang dikata-katai, yang kafir lah, yang inilah, yang kata-kata yang tidak enak, yang mempermalukan, dan lain sebagainya. Seringkali kita meresponinya dengan hal yang sama. Tapi satu hal, kita boleh belajar dari keluarga ini. Ketika dia diperlakukan seperti itu, bukan makian atau apa yang keluar dari mulutnya, tetapi doa. Dan saya yakin percaya, sampai saat ini pun, sampai kemudian Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, itu bagian, saya percaya bagian dari doa mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik. Jadi daripada kita seperti yang di medsos saat ini, saling ribut dengan keyakinannya, alangkah baiknya kalau kita juga bersikap seperti ibu dan anak ini. Ibu janda dan anak ini. Nah, setelah saya sampaikan sampaikan permintaan maaf, kemudian pamitan, disitulah saya kembali berangkat ke Jogja. Saya ceritakan semua kepada hamba Tuhan. Tidak lama kemudian baptis. Masa menunggu surat baptis, kami beraktivitas seperti biasa, tapi sudah tidak lagi melakukan aktivitas di Semarang.
lebih banyak di Magelang dan Jogja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan bersama kami dan kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kami dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom.